Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Khairul Atfa, NRP 204223113. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil dari pengerjaan penugasan ETS mata kuliah interkoneksi sistem instrumentasi. Di sini saya mengambil judul yaitu merancang sistem predictive maintenance berbasis sensor getaran, suhu, dan arus listrik untuk memprediksi kerusakan mesin pompa. Di sini dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho STMT dengan NPP 1983201711104. Di sini merupakan abstraknya di mana perkembangan teknologi yang pesat telah memungkinkan penerapan sistem predictive maintenance atau PDM di lingkungan industri yang bertujuan untuk mengurangi downtime dan meminimalkan biaya operasional. Penelitian ini berfokus pada perancangan sistem PDM untuk pompa air SunAce SE401 menggunakan 3 sensor utama, sensor getaran 801S, sensor suhu SHT20, dan sensor arus listrik JMCT103C. Tujuannya adalah untuk memprediksi potensi kerusakan pada pompa dengan memantau parameter getaran, suhu, dan arus yang merupakan indikator kritis dari masalah mekanis dan elektrikal. Analisis getaran sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda awal keausan mekanis dan ketidakseimbangan pada mesin putar. Pemantauan suhu membantu dalam mengidentifikasi kondisi overheating atau operasi yang tidak normal. Sementara pemantauan arus memberikan wawasan tentang kesehatan elektrikal pompa, mendeteksi masalah seperti kelebihan beban motor atau penurunan efisiensi. Sistem yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan kinerja pompasan EI SE401 sehingga mencegah kerusakan tak terduga dan mengurangi biaya perawatan. Integrasi ketiga sensor ini akan memfasilitasi pemantauan kondisi secara real time dan analisis prediktif yang berkontribusi pada manajemen pemeliharaan yang lebih efisien dan kelangsungan operasional yang lebih baik. Di sini menggunakan kata kunci downtime, predictive maintenance, dan pompa air SunAce SE401 dan real time. Sebelum abstrak dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di sini laporan tematik reportnya membahas tentang abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dasar teori, berisi hasil penelitian terdahulu state of art, teori penunjang, berupa getaran pompa berdasarkan standar ISO 10816-3 dan temperatur operation pompa berdasarkan standar ISO 5199, teori sistem pengukuran kondisi mesin pompa, pengukuran 801S vibration sensor, pengukuran SHT20 temperatur sensor, pengukuran AC current sensor, JMCT103C, dan MQTT. Bab 3 yaitu berisi studi pustaka, perancangan sistem predictive maintenance. Di dalamnya terdapat perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, kesimpulan, dan saran daftar pustaka. Di sini pendahuluannya di mana sistem predictive maintenance ini berfungsi mengurangi waktu henti dan biaya operasional. Pemeliharaan ini memanfaatkan berbagai sensor untuk memantau kondisi mesin secara real time. Pompa air SunAce SE401 merupakan salah satu komponen yang sering digunakan dalam sistem industri, yaitu berupa pompa sentrifugal. Dengan seiring meningkatkan penggunaan pompa dalam industri, kerusakan pompa dapat menyebabkan downtime yang signifikan serta kerugian ekonomi. Oleh karena itu, sistem prediktif yang dapat memantau kondisi operasional pompa secara real time sangat penting untuk meningkatkan keandalan operasional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan analisis getaran merupakan metode yang paling efektif dalam mendeteksi kerusakan mesin putar termasuk pompa. Sebagai contoh studi yaitu menunjukkan implementasi condition based maintenance CBM dan predictive maintenance pada pompa dengan analisis getaran untuk mendeteksi kerusakan dini dan mencegah kegagalan lebih lanjut. Kemudian untuk model pemeliharaan prediktif berbasis suhu dan getaran juga telah diuji pada pompa sentrifugal dengan hasil menunjukkan peningkatan efisien dan prediksi kerusakan lebih akurat. Di sini rumusan masalahnya yaitu yang pertama bagaimana merancang sistem predictive maintenance yang mampu memantau kondisi mesin secara real time menggunakan sensor getaran, suhu, dan arus listrik.
Bagaimana cara mengolah data sensor untuk mendeteksi potensi kerusakan pada mesin secara dini? Seberapa efektif sistem yang dirancang dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal kerusakan pompa? Batasan masalahnya yaitu hanya untuk pompa air Sun SE401 menggunakan 3 sensor yaitu 801 S vibration sensor sebagai sensor getaran, SHT20 sebagai sensor temperatur, JMCT103J sebagai AC current sensor. Kontrol yang digunakan yaitu SP32 Wi-Fi, display digunakan yaitu LCD TFT dengan HMI aplikasi. Sistem IoT digunakan untuk memonitoring kondisi pompa secara real time. Tolak ukur keberhasilan alat dibuktikan dengan dapat memantau kondisi pompa secara real time. Apabila dapat mengontrol atau safety shutdown system diperlukan kelebihan alat. Tujuannya yaitu merancang dan mengembangkan sistem predictive maintenance berbasis microcontroller yang menggunakan sensor getaran, suhu, dan arus listrik, mengimplementasikan terhadap monitoring real time untuk mendeteksi potensi kerusakan pada mesin pompa, mengevaluasi efektivitas sistem dalam memberikan peringatan dini terhadap anomali operasi mesin. Manfaatnya yaitu menjadi solusi awal implementasi sistem predictive maintenance untuk industri berskala kecil hingga menengah, meningkatkan efisiensi, memberikan dasar pengembangan lebih lanjut, menambah referensi dan wawasan dalam bidang otomasi industri. Di sini merupakan state of art atau hasil penelitian terdahulu mengenai sistem predictive maintenance pada mesin pompa. Yang pertama, diantaranya yaitu pada tahun 2025, peneliti Marcelo Rosmani et al. Dengan topik monitoring getaran motor industri dengan efisiensi tinggi berbasis IoT. Metodenya yang digunakan yaitu perbandingan pemrosesan data antara edge computing dan cloud computing. Keterangannya yaitu mengembangkan node sensor IoT untuk memantau getaran motor listrik, lalu membandingkan efisiensi ekstraksi fitur secara lokal edge vs pengiriman data mentah ke cloud. Hasilnya yaitu edge computing menghasilkan 65,7% pengurangan konsumsi energi dan eksekusi 37% lebih cepat dibanding cloud processing. Sini ada banyak sekali state of art, ada 80 jurnal terdahulu yang digunakan sebagai landasan atau teori-teori. Di antaranya yaitu pada tahun 2021, Asmaul Husna et al. Deteksi kerusakan pompa sentrifugal menggunakan sinyal arus dan getaran. Motor current signature analysis MCSA wavelet packet transform WPT. Keterangannya yaitu ekstraksi fitur diskriminan dari sinyal arus motor saat akselerometer tidak memungkinkan melalui korelasi silang dan transformasi domain waktu, frekuensi, serta wavelet. Hasilnya menunjukkan performa deteksi menggunakan sinyal arus mendekati performa sinyal getaran. Keduanya efektif mendeteksi kerusakan pompa. Dan di sini masih banyak lagi jurnal yang digunakan sebagai landasan acuan. Sebagai teori pendukung, di sini terdapat getaran pompa berdasarkan standar ISO 10816-3, di mana dengan satuan mm per s atau root mean square atau RMS, di mana digolongkan menjadi 4 zona. Zona A baik, batas getaran yaitu kurang dari 2,8 mm per s, zona B normal antara 2,8 sampai 7,1 mm per s, zona C perhatian 7,1 sampai 11 mm per s, zona D berbahaya lebih besar dari 11,0 mm per s. Yang menjadi perhatian fokusan saya di sini yaitu pada zona C dan zona D, di mana sistem nanti harus dapat memberikan peringatan dini ketika sudah di atas 7,1 mm per s. Berikut merupakan temperatur operation pompa berdasarkan standar ISO, di mana terdapat jenis-jenis pompa. Yang pertama sentrifugal, yaitu yang kita pakai dalam sistem ini. Suhu operasi normal minus 20 sampai 150 derajat Celcius. Suhu maksimumnya pada 200 derajat Celcius. Dan pompanya yaitu cast iron. Teori pendukungnya yaitu di sini ada diagram blok pengukuran oleh John P. Bentley 2005. Input, true value, sensing element, signal condition, signal processing, data processing, presentation, output, measured value. Di sini merupakan pengukuran menggunakan sensor 801S sebagai sensor getaran. Terdapat
eh, 3 pin, yaitu ground digital output, kemudian ada VCC. Nah, di sini merupakan teori tentang pengukuran SHT-20 temperatur sensor, yaitu sensor digunakan mengukur suhu dan kelembapan lingkungan sekitar dengan grafik operational range temperatur pada SHT-20 sebagai berikut. Normal range-nya ada di 80 sampai 10. Kemudian untuk pengukuran AC current sensor JMCT 103, yaitu sensor ini mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik AC dan menghasilkan sinyal output proporsional dengan arus yang mengalir. Ini ada 4 pin 5 volt out GND, GND-nya ada 2. Kemudian MQTT, yaitu sebagai singkatan Message Queue Telemetry Transport protokol komunikasi publish, yaitu oleh Habibie et al. 2018. Di sini metodologi penelitian yaitu studi pustaka, perancangan sistem, pemilihan keadaan komponen, pembuatan sistem, pengujian, perbaikan sistem, integrasi, analisis data, penarikan kesimpulan. Ya, di sini menjelaskan dari diagram alirnya, subbab-subbabnya menjelaskan diagram alirnya, perancangan sistem, perancangan perangkat keras, yaitu variabel tetapnya, pompa air SUN EI SE401 adalah waktu pengambilan data yaitu 30 menit, parameter yang dipantau meliputi suhu, getaran, dan aliran arus. Variabel bebasnya yaitu kondisi lingkungan meliputi suhu dan kelembapan serta kecepatan operasi. Variabel terkait yaitu sensor getaran, hertz, suhu, derajat Celcius, AC current, ampere. Kemudian perancangan mekanik alat, di sini alat dan bahannya yaitu pompa air SANEI SE401, 801S, vibration sensor SHT-20 temperatur sensor, AC current sensor JMCT 103C, LCD TFT switch power supply SP32 baterai cover 3D print LED buzzer. Ini merupakan diagram bloknya yaitu inputnya yaitu berupa getaran, suhu, dan AC current, di mana sensing elemennya yaitu 801S, SHT-20, JMCT 103C, signal conditioning berupa modul sensor dan ADC, signal processingnya ESP32 Wi-Fi, dan data presentasinya smartphone dan LCD TFT. Output berupa getaran, suhu, dan AC current. Di sini ada standar OSI dari sistem ini. Yang pertama adalah lapisan fisik. Lapisan ini menggunakan sensor getaran seperti sensor 801S, suhu SHT-20, dan arus listrik JMCT 103C. Teknologi sensor yang digunakan untuk mengumpulkan data fisik dari pompa akan berfungsi untuk mendeteksi parameter kritis seperti getaran, suhu, dan arus listrik. Lapisan kedua yaitu data link. Pada lapisan data link, data yang diterima dari sensor akan dipersiapkan untuk ditransmisikan, ditambahkan informasi seperti pengalamatan dan kontrol kesalahan. Teknologi yang digunakan yaitu teknologi jaringan seperti Wi-Fi karena akan lebih luas. Di sini juga ada citasinya per subbab sudah mengacu pada literasi terdahulu, referensi jurnal terdahulu. Yang ketiga ada lapisan jaringan network layer menggunakan protokol IP Internet Protocol yang berbasis cloud sehingga dapat memantau secara real time. Kemudian ada lapisan transport layer, di sini menggunakan TCP Transmission Control Protocol supaya tidak kehilangan data ataupun rusak. Kemudian ada lapisan sesi atau session layer, di mana pada sistem predictive maintenance lapisan ini memungkinkan pengumpulan data, pengiriman data, serta berkelanjutan antara sensor dan server analitik, sehingga dapat memantau secara terus-menerus secara real time. Kemudian ada presentation layer, di mana untuk menampilkan kepada pengguna sistem ini ditampilkan pada LCD TFT dan aplikasi Android. Di sini selanjutnya ada model transmisi. Yang pertama berdasarkan tipe channel transmisi yaitu full duplex sehingga dapat memungkinkan komunikasi dua arah antara
pengguna dan ke controller ataupun controller ke pengguna mengirimkan data hasil monitoring. Kemudian untuk berdasarkan jalur transmisi yaitu unicast, di mana model yang tepat adalah unicast, di mana dari microcontroller dikirim langsung ke satu perangkat penerima, yaitu aplikasi IoT ataupun LCD TFT. Berdasarkan konfigurasi jalur transmisi data itu point to point, karena akan lebih cepat data yang dikirimkan dari microcontroller ke satu perangkat penerima tanpa perlu pengirim data ke banyak perangkat sekaligus. Berdasarkan mode transmisi data yaitu transmisi serial, di mana mode ini cocok untuk menggunakan protokol seperti Wi-Fi dibanding dengan mode transmisi paralel. Kemudian infrastruktur platform atau software, di sini ada pompa sendiri Google-nya atau plan yang diukur, kemudian controller berupa SP32 Wi-Fi, upload ke database berupa MySQL, kemudian data akan diambil untuk GUI atau HMI Android Studio. Ini diagram bloknya yaitu microcontroller on off, SP3 Wi-Fi, ada aktuator berupa LED dan buzzer, plannya yaitu pada pompa. Topologi yang digunakan yaitu topologi star. Jadi sensor-sensor akan langsung ke microcontroller. Kesimpulannya yaitu sistem yang dirancang dapat memantau kondisi mesin secara real time, mencegah kerusakan dini, memberikan peringatan untuk mencegah kerusakan besar. Model transmisi full duplex, penggunaan topologi star, unicast memastikan data dikirimkan langsung dari microcontroller. Point to point memastikan pengiriman data yang lebih fokus dan terarah. Dalam mode transmisi serial, data dikirimkan 1 bit pada satu waktu untuk melalui saluran tunggal. Adapun saran yaitu menambahkan sensor lain seperti sensor tekanan ataupun sensor kebocoran. Kemudian untuk penggunaan transmisi data yang lebih cepat seperti 5G atau LoRaWAN supaya dapat lebih jauh. Di sini ada daftar pustaka format IEEE. Ada 89 jurnal yang digunakan sebagai acuan di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan lookbook kegiatan harian, di mana dimulai dari tanggal 22 mencari referensi judul, tanggal 25 mencari referensi jurnal, tanggal 26 April mengerjakan laporan progres bab 1, 27 April mencari tambahan literatur, 30 April mengerjakan laporan lagi, sampai 1 Mei kemudian mengisi lookbook, 3 Mei pembuatan bab 2, 6 Mei pembuatan diagram blok untuk bab 3, kemudian yang terakhir pada tanggal 10 sampai tanggal 11 pembuatan bab 4. Sini merupakan lembar revisi. Sini ada lembar revisi, nama Rizal Khairul Ato, judul merancang sistem prediksi maintenance berbasis sensor getaran, suhu, dan arus listrik memprediksi kerusakan mesin. Yaitu hasil revisi yaitu sistem predictive maintenance ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan mesin pompa air Sanei ISE 401 melalui pemantauan dan deteksi dini kerusakan. Sistem ini terdiri dari 3 jenis sensor: sensor getaran 801S, suhu SHT20, sensor arus listrik DMCC 103J. Masing-masing berfungsi memantau getaran, suhu, arus listrik pada mesin pompa. Data yang dikumpulkan sensor diproses melalui algoritma prediksi untuk mendeteksi anomali. Kemudian aplikasi Android digunakan sebagai antarmuka. Selain itu, sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan proses pemeliharaan dengan memberikan peringatan dini dan rekomendasi tindakan perawatan berdasarkan hasil analisis sensor. Kemudian dengan ini umur mesin pompa dapat diperpanjang dan operasi menjadi lebih andal serta efisien. Kemudian di sini ada paten yang dibuat yaitu dengan deskripsi merancang sistem predictive maintenance berbasis sensor getaran, suhu, dan arus listrik. Bidang invensi yaitu memantau kondisi mesin pompa Sanai dengan memanfaatkan teknologi sensor. Kemudian
Invensi ini berhubungan dengan teknologi Internet of Things dan sistem pemeliharaan berbasis prediksi yang dapat meningkatkan keandalan efisiensi pompa-pompa air. Latar belakangnya sama seperti laporan, kemudian di sini ada uraian singkat, kurang lebih sama. Nah, di sini ada klaim, suatu sistem predictive maintenance untuk mesin pompa air Sana ISM terdiri dari sebuah sensor getaran 801S, sensor suhu SJT20, sensor arifestik JMJT 103C. Kemudian ada sebuah aplikasi Android sebagai antarmuka pengguna menampilkan data sensor secara real time. Yang terakhir ada sebuah unit kontrol berupa algoritma prediksi yang mengolah data sensor memberikan rekomendasi pemeliharaan dan peringatan kerusakan. Abstraknya, kemudian ini gambar patenya, komunikasi untuk aplikasi Android, diagram blok kontrol, dan metodologi diagram alir. Kemudian yang terakhir di sini ada jurnal. Format jurnalnya itu judul di sini merancang sistem predictive maintenance berbasis sensor getaran, suhu, dan arus listrik untuk memprediksi kerusakan mesin. Abstraknya sama, kemudian pendahuluan di sini juga kurang lebih sama dengan laporan dengan citasi format IEEE. Kemudian uraian penelitiannya juga sama, yaitu getaran pompa, temperatur operation, teori sistem pengukuran kondisi mesin pompa, pengukuran 801 vibration sensor, pengukuran AC current, pengukuran SJT20, kemudian MQTT, petunjuk tambahan yaitu perancangan mekanik alat, ada alat dan bahan, kemudian diagram blok. Kesimpulannya yaitu juga sama seperti laporan, kemudian daftar pustaka di sini format IEEE semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.